Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspatri Amanah, NIM 186200074, kelas biologi C. Di sini saya akan menjelaskan penentuan jenis kelamin dan seks link kromosom. Yang pertama, penentuan jenis kelamin atau determinan seks, yang memiliki pengertian merupakan suatu sistem biologis yang menentukan perkembangan karakteristik seks suatu organisme atau penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup, yaitu perempuan dan laki-laki atau jantan dan betina. Pada penentuan jenis kelamin atau determinan seks dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan didasarkan pada keadaan fisiologisnya, contohnya pada suhu lingkungan. Penentuan jenis kelamin berdasarkan faktor lingkungan dapat dicontohkan pada aligator atau buaya. Penentuan jenis kelamin pada buaya tidak didasarkan pada kromosom kelamin, melainkan pada suhu lingkungan, yang mana telur buaya jika disimpan pada suhu 34-36 derajat Celcius, kebanyakan menghasilkan buaya jenis kelamin jantan. Sedangkan jika disimpan pada suhu 26-30 derajat Celcius, akan menghasilkan keturunan berjenis kelamin betina. Yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin dikarenakan bahan genetik yang ada pada kromosom, khususnya kromosom kelamin atau genosom. Maka perbedaan jenis kelamin terletak pada komposisi kromosom. Selanjutnya yaitu tipe penentuan jenis kelamin. Pada makhluk hidup, penentuan jenis kelamin dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu 1. Tipe XY, 2. Tipe XO, 3. Tipe ZW, 4. Tipe ZO, dan kelima yaitu tipe haploid dan diploid. Yang pertama yaitu tipe XY. Tipe XY ini dapat ditemukan pada Drosophila, manusia, hewan menyusui, dan pada tumbuhan berumah dua. Pada Drosophila terdiri dari 8 buah kromosom yang dibedakan atas 6 buah atau 3 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 2 buah atau 1 pasang kromosom kelamin atau genosom. Pada Drosophila jika mempunyai kromosom XX atau yang keduanya X berarti menunjukkan jenis kelamin betina, dan jika pada kromosom kelamin menunjukkan XY berarti berjenis kelamin jantan. Selanjutnya yaitu pada manusia. Manusia terdapat 46 kromosom yang mana dibedakan menjadi 44 buah kromosom autosom dan 2 buah kromosom genosom. Jika berjenis kelamin perempuan akan memiliki kromosom sepasang X, dan jika laki-laki memiliki kromosom yang terdiri atas 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jika ovum dibuai oleh sperma yang mengandung kromosom X, maka akan terkandung zigot XX yang berarti keturunan akan menghasilkan berjenis kelamin perempuan, dan jika dibuai oleh kromosom Y akan berjenis kelamin laki-laki. Pada hewan menyusui juga mengikuti sistem XY, yang mana hewan betina akan memiliki kromosom XX dan jantan akan memiliki kromosom XY. Dan yang terakhir pada tumbuhan berumah dua, contohnya seperti pada salak, yang dapat dibedakan antara tanaman jantan dan tanaman betina, yang mana jantan memiliki kromosom kelamin XY dan betina memiliki kromosom kelamin XX. Tipe yang kedua yaitu tipe XO. Tipe XO ini terjadi pada beberapa serangga dari ordo Orthoptera dan Heteroptera. Contohnya pada belalang yang tidak memiliki kromosom Y, sehingga menjadi XO. Pada jantan terdiri atas 1 kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Sedangkan pada betina, kromosom terdiri dari sepasang kromosom XX. Tipe yang ketiga yaitu tipe ZW. Tipe ZW ini terjadi pada beberapa kupu-kupu, beberapa jenis ikan, beberapa jenis reptil, dan pada burung. Pada tipe ZW ini berlawanan dengan tipe XY yang terjadi pada manusia, yang mana pada jantan memiliki sepasang kromosom yang sama bentuknya, sedangkan pada betina memiliki kromosom kelamin seperti jantan pada tipe XY. Untuk menghindari kekeliruan, maka kromosom kelamin pada tipe ZW dibedakan antara ZZ dan ZW. ZZ untuk jantan dan ZW untuk
betina. Tipe yang keempat yaitu tipe ZO. Tipe ZO ini terjadi pada unggas, contohnya pada ayam, itik, dan sebagainya. Pada betina hanya memiliki sebuah kromosom kelamin saja, jadi betina adalah ZO. Pada jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama bentuknya. Maka spermatozoa pada unggas hanya satu macam saja, yaitu Z. Sedang sel telurnya ada dua macam, yang mana mungkin membawa kromosom kelamin Z dan mungkin juga tidak memiliki kromosom sama sekali. Yang terakhir yaitu tipe haploid diploid. Tipe haploid diploid terjadi pada serangga ordo Hymenoptera seperti lebah madu dan semut. Contohnya pada lebah madu. Lebah madu jantan misalnya terjadi karena partogenesis, yaitu terbentuk dari sel telur tanpa didahului oleh pembuahan, yang akan menjadi tipe haploid atau memiliki 16 kromosom. Sel telur yang dibuai oleh spermatozoon akan menghasilkan lebah madu betina yang berupa lebah ratu dan pekerja. Yang diploid memiliki 32 kromosom. Karena ada perbedaan tempat dan makanan, maka lebah ratu subur atau fertil dan lebah pekerja mandul atau steril. Maka penentuan jenis kelamin tergantung pada sifat ploidi pada serangga. Materi selanjutnya yaitu sex-linked kromosom atau rangkai kelamin, yang memiliki pengertian gen-gen yang terikat pada kromosom kelamin, atau merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Rangkai kelamin dibagi menjadi dua, yaitu gen-gen yang terdapat pada kromosom X dan gen-gen yang terdapat pada kromosom Y. Gen-gen yang terdapat pada kromosom X dapat terjadi pada rangkai kelamin pada Drosophila, rangkai kelamin pada manusia, rangkai kelamin pada hewan menyusui, dan rangkai kelamin pada ayam. Rangkai kelamin pada manusia dapat disebabkan oleh gen resesif dan gen dominan. Pada gen resesif dapat terjadi kelainan buta warna, yang mana merupakan penyakit herediter yang disebabkan oleh gen resesif C yang terdapat pada kromosom X. Kelainan yang kedua yaitu anodonita. Ialah kelainan herediter yang menyebabkan orang tidak mempunyai gigi seumur hidup sejak lahir. Kelainan ini ditentukan oleh gen resesif A yang terdapat pada kromosom X, sehingga penderita tidak mempunyai benih gigi dalam tulang rahang. Kelainan selanjutnya yaitu hemofilia. Ialah penyakit herediter pada manusia yang mengakibatkan darah sukar membeku di waktu terjadi luka. Hemofilia ditentukan oleh gen resesif H yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Namun, bagi perempuan akan menjadi karier atau pembawa sifat yang akan diturunkan kepada anak laki-lakinya. Yang selanjutnya yaitu yang disebabkan oleh gen dominan. Contohnya adalah gigi coklat mudah rusak. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan B yang terdapat pada kromosom X. Dua yaitu gen-gen yang terdapat pada kromosom Y. Pada kromosom Y jauh lebih sedikit mengandung gen-gen karena ukurannya lebih pendek daripada kromosom X. Contohnya adalah hipertrikosis pada manusia, yaitu tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi daun telinga. Kelainan ini disebabkan oleh gen resesif H yang terdapat pada kromosom Y. Intinya penentuan jenis kelamin dan rangkai kelamin adalah dapat diketahuinya kromosom penyusun jenis kelamin dan gen-gen yang terpaut pada kromosom, sehingga dapat diprediksi jenis kelamin pada makhluk hidup tertentu dan dapat diprediksi keturunan yang akan berisiko terhadap kelainan. Protein yang terlibat adalah protein histon dan protein non-histon. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.